Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reza Hafiz. Pada kali ini saya akan membahas mengenai keutamaan-keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh berkah, sering juga disebut dengan malam 1000 bulan. Keberkahan dalam Lailatul Qadar terdapat berganda-ganda karena terletak di bulan suci Ramadan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat tersebut merupakan dalil bahwasanya Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan suci Ramadan. Mengenai Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu pun penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Keutamaan Lailatul Qadar itu sangat luar biasa. Di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk manusia untuk menjadikan penjelasan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak lain kami mengutusmu Muhammad kecuali untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dengan demikian, rahmat merupakan asas, tujuan, dan sebab diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi besar kita Muhammad SAW untuk mengatur dan menata kehidupan manusia agar selamat dunia dan akhirat. Rahmat menyebarkan kedamaian dan keamanan di semesta alam, bukan penyebab kerusakan dari kehancuran seperti yang ditakutkan para malaikat ketika Allah hendak menciptakan manusia. Dari sudut pandang kemuliaannya, Lailah Al-Qadar lebih utama dari 1000 bulan, alfu syahrin. Surat Al-Qadar merupakan gambaran Lailah Al-Qadar dengan turunnya para malaikat di malam itu untuk mengurus berbagai urusan dan kedamaian atau kesejahteraan yang memenuhi malam itu hingga fajar menyingsing. Menurut perhitungan dari Syekh Abdul Halim Mahmud, 1000 bulan alfu syahrin setara dengan 83 tahun 4 bulan, yang merupakan umur standar bagi umat manusia. 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan. Itu merupakan standar umum umur manusia. Lailatul Qadar alfu syahrin lebih baik dari umur manusia.
dari umur setiap manusia, baik umur manusia di masa lalu maupun umur manusia di masa yang akan datang. Intinya dari Lailatul Qadar yaitu lebih baik dari usia zaman. Ini artinya Lailatul Qadar lebih mulia dan utama dari seluruh umat manusia, baik umur manusia di zaman dulu, zaman sekarang maupun di zaman yang akan datang. Syekh Abdul Halim Mahmud bahkan mengatakan, annaha khair minad dar. Lailatul Qadar lebih baik dari usia zaman. Penjelasan Syekh Abdul Halim Mahmud ini dikarenakan tidak adanya batasan pasti mengenai kebaikan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kebaikannya melebihi 1000 bulan. Keutamaan lainnya adalah diampuninya dosa-dosa terdahulu ketika melakukan sholat malam di saat Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Lalu kapan tepatnya waktu Lailatul Qadar terjadi? Tidak ada yang tahu pasti. Dan itu poin pentingnya. Ketidakpastian waktunya mengandung hikmah yang sangat besar, yaitu membuat manusia terus beribadah setiap malam dengan harapan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Jika waktunya pasti, kita hanya cukup menunggu dan kemudian melaksanakan ibadah di waktu tersebut, seperti halnya sholat Jumat atau ibadah-ibadah lainnya. Walaupun tidak bisa dipungkiri, banyak dari kita masih enggan melakukan ibadah yang sudah jelas waktunya, apalagi yang tidak jelas waktunya seperti Lailatul Qadar. Meski demikian, Rasulullah meninggalkan clue atau petunjuk bagi orang yang bersungguh-sungguh dengan mendapatkannya. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Dalam riwayat lain dikatakan, hadis riwayat Imam Ahmad, Lailatul Qadar berada di dalam bulan Ramadan pada 10 hari terakhirnya, yaitu malam ke-21 atau ke-23 atau ke-25 atau ke-27 atau ke-29 atau di akhir malam Ramadan. Barang siapa sholat malam karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuninya dosa-dosa yang telah lampau dan dosa yang kemudian. Kesimpulannya, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tidak adanya batasan kebaikan bisa berarti kebaikannya sampai akhir usia dunia. Seperti yang dikatakan Syekh Abdul Halim Mahmud, lebih baik dari usia zaman. Sebab tidak adanya batasan hanya bisa dibatasi dengan hilangnya ruang dan waktu. Dan itu hanya bisa terjadi setelah dunia dihancurkan atau kiamat. Waktu Lailatul Qadar juga tidak pasti. Allah sengaja menyembunyikannya agar manusia mencarinya dengan sungguh-sungguh. Jika waktu Lailatul Qadar dipastikan, bisa jadi manusia akan menyepelekan qiyamul lail dan i'tikaf di separuh akhir bulan Ramadan. Mereka cukup menunggu waktu tersebut tanpa pencarian. Andai pun gagal mendapatkannya karena tidak mengisi semua tanggal ganjil di separuh akhir Ramadan, mereka tetap mendapatkannya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Wa man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Pengalaman hadis tersebut tidak dibatasi hanya pada Lailatul Qadar saja, tapi separuh malam di bulan Ramadan. Pengamalan hadis tersebut tidak dibatasi hanya pada Lailatul Qadar saja, akan tetapi seluruh malam di bulan suci Ramadan. Wallahu alam bishawab. Sekian pembahasan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata, saran, komentar, atau kritikan,
bisa dikirimkan melalui komentar yang telah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.